Halo guys, perkenalkan nama saya Nelvin Diziswa Teca dari kelas 11 TK 7 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen. Manajemen agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda depan harus diatur dengan benar untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dan kausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris mekanisme suspensi dan kemudi. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda depan, komponen dan komponen kemudi setelah terpasang pada bodi atau chassis pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut: 1. Chamber, 2. Steering axis atau kingpin inclination, 3. caster, 4. triangle, 5. touring radius. 2. Chamber, roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atas miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan. Ini disebut chamber dan pengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila kemiringan roda ke arah luar disebut chamber positif. Sebaliknya, bila miringnya ke arah dalam disebut chamber negatif. Chamber positif pada kendaraan yang memiliki chamber positif, beban bekerja pada steering knuckle yang berposisi dekat dengan spindle dasar untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Tambahan pula roda-roda pendorong ke dalam untuk mencegah roda-roda agar tidak terlepas. Chamber negatif, tujuan chamber negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Chamber negatif mengurangi ground chamber kendaraan selama menggelinding atau kemiringan kendaraan selama membelok. Untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan, chamber negatif didapat pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan front engine 4-wheel drive. 3. Steering axis inclination, sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis atau sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber upper support bearing dengan lower suspension arm ball joint. Garis ini miring ke dalam dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang bisa disebut dengan suhu kemudi atau steering axis inclination atau sudut kingpin. Jaraknya yaitu jarak dari titik potong garis tengah dengan ban dengan jalan ke titik potong steering axis dengan jalan disebut offset. Offset yang lebih kecil akan membuat kemudi menjadi lebih ringan dan kejutan akibat pengereman dan kecepatan berkurang. Di samping itu, steering axis inclination menghasilkan daya balik kemudi dengan cara memanfaatkan berat kendaraan. 4. Caster tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Jarak dari titik potong garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Caster positif yang besar menyebabkan trail makin panjang dan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi yang dapat dikontrol. 5. Triangle, two in dan two out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda atau dilihat dari atas, ini disebut two in. Sebaliknya, susunan yang berlawan disebut two out. Two in dan two out dinyatakan dalam satuan jarak atau BH. Bila roda-roda depan memiliki chamber positif, maka bagian atas roda miring mengarah keluar. Hal ini akan menyebabkan roda-roda saat berkendara berjalan lurus dan akan terjadi seat slip, dan ini akan mengakibatkan menjadi haus. 6. Turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, turning radius harus sama, yaitu R1 sama dengan R2. Akan tetapi masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda, 01 dan 02. Akibatnya kendaraan tidak dapat
membelok dengan lembut karena terjadinya seat slip pada roda-roda. 7. Seat slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Seat slip diukur dengan seat slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus dan perlahan. Seat slip pada umumnya dinyatakan dalam mm/1 m bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya besarnya seat slip adalah 0-3 mm atau 0,118 in. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.